Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ustadz Gaul di channel Ustadz Gaul Channel ya guys ya. Di video kali ini yang mana saya dan Bro Ogo Ustadz Gaul tentunya itu akan bincang-bincang seputar kurban. Ini kan kurban sebentar lagi kan Bro Ogo. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, nonton, komen, subscribe. Soalnya sekarang itu udah lumayan banyak lah subscribe-nya. Iya benar. Nanti kalau ada dolar kan mana tahu bisa bagi-bagi kan. Nah, kita bicara masalah kurban nih Bro Ogo. Ini kan ada istilah-istilah yang populer di kalangan anak muda. Dari kalangan anak muda dulu ya. Nah, kemarin Bro Ogo ada permasalahan seperti ini. Bagaimana hukum berkurban satu kelas satu ekor kambing? Oh, sering terjadi. Nah, sering terjadi. Ini kan kita klarifikasikan kepada anak-anak muda gitu kan. Satu kelas atau satu angkatan saya. Iya, satu angkatan atau satu kelas jumlah yang sangat banyak 30 berkurban hanya dengan satu ekor kambing. Apakah itu diterima? Nah, gitu kan. Nah, itu yang akan kita bahas, Bro Ogo. Gimana nih, Bro Ogo? Pernah kejadian seperti itu? Sebelum kita bincang-bincang nih. Sering ya? Pernah ya? Bahkan mungkin di angkatan sendiri ya? Iya. Angkatan SMA gitu ya? Karena pernah ada poster kan yang mau menyumbang, silakan menyumbang untuk angkatan kurbannya seperti kurban itu kan? angkatan. Mungkin satu angkatan tuh atau satu kelas lah kan, bisa 20-30 orang kan. Iya benar. Tapi yang dikurbankan itu satu ekor kambing seperti itu kan. Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Itu gimana tuh penjelasannya tadi? Apakah boleh satu ekor kambing itu mewakili semua orang di kelas semua itu? Orang itu. Nah. Atau mewakili semua orang angkatan? Maksudnya itu biar pahala kurbannya itu semuanya dapat. Atau hanya beberapa orang atau gimana tuh Tad? Nah jadi gini Bro Ogo, memang ini yang sering terjadi di kalangan anak muda. Dan ini berulang-ulang diulangi sama anak muda atau orang-orang yang rentan usianya. Dia ingin berkurban tapi dengan cara yang salah Bro Ogo. Seperti itu. Kenapa bisa dikatakan salah? Karena dari segi hukum fikih itu tidak bisa berkurban satu ekor kambing untuk satu kelas. Tidak bisa ya? Iya, karena ada hukum fikih menyebutkan bahwasanya berkurban itu satu ekor kambing untuk satu orang Bro. Satu orang dewasa. Satu ekor kambing satu orang. Satu orang dewasa dalam artian memang sudah bisa berkurban. Kalau memang ingin berkurban anak-anak ya nggak apa-apa, tapi tetap ketentuannya seperti itu, ya kan? Kalau sapi itu boleh banyak, tapi hanya dengan 7 orang. 7 orang. Nah jadi itu penjelasan pertama. Nah terus ada yang nanya juga kan Bro, misalnya kayak pahalanya gimana tuh? Nah itu, misal kayak tadi kan? Iya. Misal satu kelas saja. Satu kelas 20 orang, kambing satu. Artinya kan cuma satu orang ya kan? Cuma satu orang. Nah kalaupun orang itu 20, 19-nya tuh? Nggak ada sebenarnya. Cuma numpang sedekah atau dapat pahala kurban juga? Nah, itu jadi statusnya tidak sampai pahala kurban Bro. Tidak dapat pahala kurban. Tapi satu orang itu aja dapat? Iya benar, satu orang yang mewakili nama. Yang mewakili nama dari kelas misalnya? Kalaupun dapat pahala, itu adalah pahala sedekah orang yang diwakilkan tadi. Contoh nih, Bro Ogo, orang yang termasuk yang diwakilkan. Nah, Bro Ogo nih dapat pahala full dari berkurban. Tapi berkurban lewat yang diberikan oleh teman-teman Bro Ogo itu. Jadi kumpulan-kumpulan ada yang 300, ada yang 200, ada yang 50.000, ada yang 20.000. Nah, ini masuk pahala memberikan untuk orang ini biar bisa berkurban. Untuk bisa berkurban. Cuman gitu doang. Karena alangkah baiknya kan kita berkurban sendiri kan. Nah lebih baik kita nabung. Kita nabung sampai waktu tertentu ya kan, 3 tahun. Atau kalau memang kita dikit penghasilannya, atau kalau memang banyak ya dalam waktu setahun insya Allah bisa menabung untuk membeli seekor sapi atau satu ekor kambing seperti itu kan. Nah memang ini rentan sekali Bro. Jadi memang nggak boleh Bro. Dan itu tidak masuk. Bahkan Abdul Somad itu menjelaskan tidak ada gitu. Tidak ada ya? Tidak ada hukumnya seperti itu gitu. Berarti kalau yang bisa itu hanya satu orang yang mewakilkan. Benar sekali. Berarti orang lainnya itu cuman sedekah untuk orang itu biar bisa berkurban. Jadi statusnya kayak gitu. Tapi kalau masalah pahala kan itu kan Allah yang ngatur. Itu Allah yang ngatur tadi. Kan. Dia dapat pahala sedekah, berbagi kebaikan. Berarti tidak boleh kalau berkurban itu atas nama satu angkatan atau satu kelas nggak bisa. Tidak boleh. Kelas 10 SMA 1 misalnya kan. Berkurban dengan satu ekor kambing nggak sah. Siapa yang berkurban ini gitu. Berarti harus mewakilkan satu orang. Kalau kambing. Kalau sapi 7 orang 7 orang nama. Seperti itu. Nah, itu kan menarik lah kan masalah kurban. Mungkin yang sering terjadi seperti itu ya kalau di masalah anak muda ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang kurban lagi,
kalau di Indonesia ini kan kebanyakan sapi dan Kambing. kambing ya, Iya. kan? Sapi dan kambing. Nah, apakah berkurban itu hanya boleh sapi dan kambing atau boleh hewan-hewan lainnya? Sebenarnya boleh Brogo. Apa aja yang boleh kan? Unta. Unta boleh juga. Boleh, bro. Boleh juga unta ya. Itu mungkin di luar ya, Dia di luar mungkin Di kayak Arab. di Sudan gitu kan. Sudan, Iya. ya. Dulu kan Aris pernah itu kan Ya. cerita. Kalau unta itu kayak dia sistem menyembelihnya kayak apa ya, dipancung gimana gitu, lupa saya. Dia pernah cerita gitu kan. Kalau di Indonesia memang kambing dan sapi. Kambing dan sapi masih seperti Seperti itu. itu. Nah itulah mungkin kalau pengorbanan. Ini kan diambil dari kisah, sebenarnya kisah Nabi Ibrahim kemarin kan. Ini kan pernah saya bahas di yang masalah cinta itu. Yang cinta. Mahabbah ya. awalnya itu kan memang Nabi Ibrahim itu saking sayang kepada Allah, dia diuji untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian skenario Allah yang menukar Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini adalah orang yang sabar dan siap dikurbankan. Akhirnya diganti dengan seekor domba yang gemuk. Jadilah itu syariat pertama kali untuk berkurban. Nah ini berkurban nih bro, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 Juli bro. 20, 21. 20 atau 21 lupa saya bro. 20 itu Idul Adha. 20 berarti ya? 20 Juli. 20 Juli, nah guys, seperti itu. Nah memang, jadi kalian harus tahu ya guys ya. Dan juga syariat menyembelihnya Brogo itu kan harus tajam. Harus ya kan? ada prosedurnya juga kan? Prosedur. Jangan main ya. goro aja kan. Bismillah, Allahu Akbar, takbir kan dengan menyebut nama Allah, kemudian bertakbir, kemudian menyembelihnya pisaunya goloknya itu ditajamkan gitu kan. Kalau bisa sedikit menggoroknya itu. Jadi Karena biar menyenangkan hewan kurban itu Kita sendiri. juga tidak menyiksa hewan kurban. Tidak menyiksa kan? hewan kurban Tidak itu menyiksa sendiri. kurban. Nah mungkin bagi kalian yang mager-mager nih Brogo, Nah. kalau bisa besok tanggal 20 itu hadir lah ya ke lapangan Hadir ya. ke lapangan, ya. Maksudnya walaupun nggak bantu ya, Soalnya cuma 1 tahun sekali. 1 tahun sekali guys. Apalagi yang sering gadang nanti pagi nggak bangun Nah. tuh berabe itu Brogo. Kalau nggak sholat, aduh. Rugi lah, walaupun itu sunnah sebenarnya, tapi rugi lah. Nah, kalau kurban ini Tat, apa sih pahala orang berkurban? Nah, kita bicara masalah pahala ya Bro. Pahala Ya. orang berkurban. Jadi kurban itu berasal dari kata koroba. Koruba. Yang Artinya dekat, mendekatkan mendekatkan diri kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Koroba ya. Iya. Jadi kurban ini adalah satu-satunya ibadah yang mana ketika kita menyembelih hewan kurban itu, maka pahalanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tembus. Dia menembus pahala itu tidak lewat perantara, Bro. Hanya cukup dengan berkurban itu dia langsung tembus. Yang mana berkurban ini kan ada syarat, Bro, kayak kukunya jangan dipotong. Yeah. Tidak boleh lagi hewan kurban itu pas masuk bulan Zulhijjah kemarin, kita pengurban dan hewan yang dikurbankan itu tidak boleh dipotong rambutnya, tidak boleh dipotong kukunya. Itu kenapa? Karena itu akan menjadi saksi di surga. Dia akan menjadi saksi di surga bahwasanya orang ini dulu berkurban dan akan menjadi kendaraan dia menuju surga. Nah seperti itu Bro ya. Jadi hewan yang dikurbankan ini akan menjadi kendaraan dia menuju surga. Insya Allah ya. Jadi pahala yang luar biasanya itu. Itu kan disebutkan di surah Inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Bahkan di ayat ini kan para ulama berbeda pendapat, bahkan bisa mengatakan ini sebuah perintah atau kewajiban. Tapi disaring lagi bahwasanya ini adalah sunnah yang dikuatkan. Wanhar, dan berkurbanlah sejajar dengan perintah salat. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah ini besar sekali pahala kurban. Jadi kalau kita bisa memang ya menabung pelan-pelan kan. Jadi memulai dengan sesuatu ini sebenarnya banyak kisah tentang berkurban Bro. Tapi mungkin kalau di podcast kali ini mungkin part 2 besok ya. Ada kayak kisah-kisah nenek-nenek yang dia berusaha berpuluh-puluh tahun mengumpulkan duit hanya untuk berkurban Bro. 1.000 rupiah sehari ada. Ada kisah juga yang anak kecil itu bahkan dia ketika ditanya ada uang 2.000-an, ditanya ini uangnya untuk apa? Untuk berkurban Ustaz. Ya. Itu saya terenyuh hati saya Bro. Ini mungkin besok kita ceritakan kisah-kisah perjuangan berkurban agar kita berkeinginan, karena masih ada kesempatan nih Bro. Tidak ada Bro. Sudah selesai kemarin penutupannya, awal Zulhijjah. Jadi mungkin untuk tahun depan kan, kalau kalian mau berkurban seperti ya, kalau punya harta lebih iya. atau harta banyak, wajib itu ya mungkin sisihkanlah untuk kurban, sisihkanlah ya. Seperti itu kan, karena untuk mendekatkan wujud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun sekali juga ya, Tat. Benar sekali Bro. Benar sekali. Benar sekali.
pahalanya juga banyak nanti, apalagi belum lagi daging-dagingnya disebarkan. Daging-dagingnya disebarkan. Ini kan berupa kebaikan semua. Menjadi orang senang, orang bahagia, mendapatkan itu kan dapat pahalanya. Mungkin cukup sekian ya bro ya. Ya, kita 10 menit dulu guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Iya kan. Besok kita lanjut part 2 sekaligus hikmahnya. Hikmah berkurban. Nah, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan YouTube ini. Soalnya ditinggal nggak enak. Jangan lah, masa gampang kayak gini ditinggal kan. Aduh, Ustadz Gaul Channel ya. Pokoknya share lah ke teman-teman kalian, ke keluarga dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.